Sejarah peradaban Islam Dinasti Aghlibiyah. Dinasti Aghlibiyah berkuasa di Ifriqiya yang sekarang menjadi Tunisia dan memiliki pengaruh besar dalam peradaban Islam, terutama dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Dinasti Aghlibiyah didirikan oleh Ibrahim ibnu al-Aghlab pada tahun 800 Masehi. Mereka mendapat kekuasaan dari kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Pusat kekuasaan dinasti ini terletak di Kairo, yang menjadi salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan terkemuka pada zamannya. Kairo juga menjadi pusat agama dengan masjid-masjid penting seperti Masjid Zaitunah. Dinasti ini memperkuat ekonomi wilayah mereka melalui kebijakan perdagangan yang bijaksana. Pelabuhan-pelabuhan utama di pantai mereka menjadi pusat perdagangan penting. Melalui perdagangan dan kontak dengan berbagai budaya, dinasti Aghlibiyah mengalami pengaruh dari dunia Arab, Bizantium, dan Berber. Hal ini menciptakan lingkungan multikultural yang memperkaya peradaban mereka. Tetapi, dinasti Aghlibiyah mengalami tantangan terutama dari suku-suku Berber yang memberontak dan serangan bangsa Viking. Akhirnya, mereka dikalahkan oleh Fatimiyah pada tahun 909 Masehi. Mengakhiri pemerintahannya, mereka di Ifriqiya. Sejarah peradaban Islam Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti Islam Syiah yang berkuasa dari abad ke-10 hingga awal abad ke-12 di wilayah Mesir dan sekitarnya. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi pada tahun 909 Masehi. Mereka mengklaim keturunan langsung dari Imam Ali dan Fatimah, yang membuatnya mendapat dukungan dari kelompok Syiah Ismailiyah. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Imam Chalib al-Mu'iz yang memindahkan ibu kota dari Turkistan ke Kairo. Mereka menguasai wilayah-wilayah seperti Mesir, Sudan, Palestina, dan Suriah. Dinasti Fatimiyah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Salah satu prestasi terkenal mereka adalah mendirikan Universitas Al-Azhar di Kairo pada tahun 970. Meskipun mencapai kejayaan dan awalnya dinasti Fatimiyah menghadapi krisis internal dan eksternal, perselisihan dalam keluarga dan konflik dengan bangsa Saljuk, serta serangan tentara Salib mengakibatkan kemunduran dinasti ini. Dinasti Fatimiyah berakhir pada tahun 1171 Masehi ketika Salahuddin al-Ayyubi merebut kekuasaan dari keluarga Fatimiyah. Salahuddin kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Sejarah peradaban Islam Dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi setelah merebut kekuasaan dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 Masehi. Salahuddin merupakan seorang pemimpin militer yang terkenal karena merebut kembali Yerusalem dari tentara Salib pada tahun 1187 Masehi. Salahuddin al-Ayyubi dikenal sebagai penguasa yang adil dan toleran. Ia membangun kekhalifahan yang mencakup wilayah Mesir, Suriah, Hijaz, dan sebagian besar wilayah Levant. Selama pemerintahannya, dinasti ini mendukung pembangunan infrastruktur, seni, dan ilmu pengetahuan. Salahuddin terlibat dalam serangkaian perang salib, termasuk pertempuran terkenal seperti pertempuran Hittin pada tahun 1187. Meskipun terjadi konflik, Salahuddin terkenal karena sikap rekonsiliasinya terhadap musuh-musuhnya, terutama setelah merebut kembali Yerusalem. Dinasti Ayyubiyah melihat perkembangan dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Salahuddin terdapat upaya untuk membangun kembali dan memperbaiki banyak wilayah yang terkena dampak konflik. Setelah kematian Salahuddin pada tahun 1193, dinasti ini menghadapi tantangan dan konflik internal. Kekuasaan dinasti ini secara bertahap berkurang dan wilayah-wilayahnya kemudian menjadi sasaran kekuasaan dari berbagai penguasa setempat. Sejarah Perang Salib dan invasi Mongol ke dunia Islam. Perang Salib adalah serangkaian konflik militer antara pasukan Kristen dan Muslim yang terjadi pada abad pertengahan, dimulai pada akhir abad ke-11. Invasi Mongol ke dunia Islam terjadi pada abad ke-13, di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan cucunya Hulagu Khan. Perang Salib dimulai dengan seruan Paus Urban II pada tahun 1095 untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Serangkaian ekspedisi militer Kristen berlangsung selama beberapa abad, mencakup peristiwa seperti Perang Salib Pertama, Perang Salib Kedua, dan Perang Salib Ketiga.
Sementara itu, invasi Mongol dimulai dengan penaklukan Chingisan yang luas di Asia pada awal abad ke-13. Tujuhnya Hulagugan memimpin pasukan Mongol ke wilayah Muslim pada pertengahan abad ke-13. Pada tahun 1258, Hulagugan menaklukkan Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, yang menyebabkan keruntuhan kekhalifahan tersebut. Invasi Mongol membawa kehancuran besar-besaran ke banyak kota dan menyebabkan perubahan signifikan dalam sejarah dunia Islam. Meskipun pasukan Mongol menghancurkan banyak pusat kebudayaan dan intelektual, mereka juga mengadopsi dan mengintegrasikan ke beberapa aspek kebudayaan Muslim. Kedua periode sejarah ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara dunia Kristen dan Muslim, serta dampak besar yang mereka miliki terhadap perkembangan budaya dan politik di wilayah tersebut. Sejarah peradaban Islam Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan sebuah kerajaan Islam yang berkuasa di wilayah India pada abad ke-16 hingga ke-19. Didirikan oleh Babur pada tahun 1526. Setelah kemenangan dalam pertempuran Panipat, Mughal membangun kekaisaran yang luas di bawah pemerintahan beberapa kaisar terkenal. Kaisar Akbar, cucu Babur, dikenal sebagai salah satu penguasa Mughal yang paling berpengaruh. Ia memperluas wilayah kekaisaran, menerapkan kebijakan toleransi agama, dan mengembangkan sistem pemerintahan yang efisien. Selain itu, Kaisar Shah Jahan terkenal karena membangun Taj Mahal sebagai monumen cinta untuk istrinya. Namun, pada abad ke-18, kekaisaran mengalami kemunduran karena tekanan eksternal dan internal. Serangan dari bangsa Maratha dan serangan imperialis Eropa seperti Inggris memperlemah Mughal. Pada tahun 1857, pemberontakan Sepoy menciptakan akhir bagi kekaisaran ini, dan India menjadi kolonial Inggris. Peradaban Islam Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi atau dinamakan juga Kesultanan Safawi adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan pada awal abad ke-16 oleh Shah Ismail I di wilayah yang kini merupakan Iran. Kesultanan ini memiliki sejarah yang kaya dan kompleks dalam peradaban Islam. Salah satu ciri khas Kesultanan Safawi adalah penegakan Syiah sebagai ajaran resmi. Di bawah pimpinan Shah Abbas I pada abad ke-16 dan 17, Kesultanan Safawi mencapai puncak kejayaannya. Ia melakukan reformasi militer, administratif, dan ekonomi yang signifikan, membuat kesultanan ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Islam pada masa itu, Kesultanan Safawi mengalami penurunan setelah pemerintahan Syekh Abbas II dan terus melemah selama abad ke-18. Pada akhirnya, kesultanan ini runtuh pada abad ke-18, membuka jalan bagi berbagai kekuatan regional dan pengaruh asing. Sejarah peradaban Islam Turki Utsmani. Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah ada, yang didirikan oleh Utsmani I dari bangsa Turki dari kabilah Oghuz pada abad ke-13. Turki Utsmani berhasil menjadi kekuatan Islam di Eropa Timur. Masa kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa kejayaannya, Turki Utsmani berhasil memperluas wilayah kerajaannya hingga mencakup sebagian Asia dan sebagian Eropa. Selain itu, Turki Utsmani juga memiliki pelatihan militer yang membuat kekuatan militer mereka semakin kuat. Namun, Turki Utsmani mengalami kemunduran secara perlahan setelah wafatnya Sultan Al-Qanuni pada tahun 1566. Setelah itu, kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh pemimpin yang lemah. Adapun faktor lain penyebab kemunduran dari Turki Utsmani, salah satunya adalah masalah administrasi internal, termasuk adanya korupsi dan kelemahan birokrasi. Perang yang terus-menerus dilakukan menjadi tekanan besar pada sumber daya dan stabilitas ekonomi Turki Utsmani. Selain itu, perkembangan teknologi militer Eropa yang lebih canggih memberikan keunggulan bagi musuh-musuh Utsmaniyah. Kerajaan ini akhirnya runtuh pada awal abad ke-20 setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Sejarah Islam di Nusantara.
Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui pendekatan dakwah, perdagangan Arab dan Gujarat pada abad ke-7 hingga ke-14. Pada abad ke-13, pasukan dari Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Malik el-Soleh berhasil mengislamkan Aceh. Kesultanan Samudra Pasang yang didirikan di Aceh pada abad ke-13 menjadi pusat penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya menjadi pusat penyebaran Islam yang signifikan di Nusantara. Kesultanan Aceh juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dan menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Selama abad-abad berikutnya, berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara mengadopsi Islam dengan baik. Melalui interaksi perdagangan, misalnya Kesultanan Demak di Jawa memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-17, Kesultanan Mataram menjadi salah satu kekuatan Islam terbesar di Nusantara. Pada masa ini, Islam juga menyatu dengan budaya lokal, menciptakan kekayaan tradisi dan seni yang mencerminkan harmoni antara Islam dan budaya Nusantara. Selama periode kolonial, penyebaran Islam terus berkembang bahkan ketika wilayah Nusantara dijajah oleh Belanda. Pada abad ke-20, Indonesia meraih kemerdekaannya dan Islam tetap menjadi salah satu pilar utama kehidupan masyarakat di Nusantara.